OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Program-program yang telah ada merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Objek-objek yang saling berkaitan dan disusun dalam satu kelompok ini disebut dengan kelas. Nantinya, objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Jika sebelum pengembang harus berfokus pada logika yang akan dimanipulasi dengan OOP, pengembang dapat lebih terfokus pada objek saja untuk dimanipulasi. Prinsip OOP dalam program berorientasi objek dikenal 4 prinsip yang menjadi dasar penggunanya. Yang pertama, enkapsulasi atau pengkapsul adalah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Yang kedua, abstraksi. Prinsip selanjutnya yaitu sebuah abstraksi. Prinsip ini sendiri berarti memungkinkan pengembang memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Dan yang ketiga, warisan. Warisan adalah kemampuan untuk membentuk kelas yang baru memiliki fungsi turunan atau mirip dengan fungsi yang ada sebelumnya. Yang keempat, polimorfisme adalah pada dasarnya kemampuan suatu pesan atau data untuk mengelola lebih dari satu bentuk. Kelebihan OOP, yang pertama, perkembangan paralel. Ketika bekerja sama dengan tim masing-masing, dapat membangun kelasnya sendiri. Dengan membangun kelas secara tersendiri, komponen-komponen yang sudah dibentuk kemudian dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. Hal ini tentu saja menghemat banyak waktu dibanding harus membangun kelas satu persatu. Dan yang kedua, dapat digunakan kembali. Dengan OOP, kamu dapat menggunakan berbagai kelas setelah kami buat sebelumnya. Ini akan memudahkan untuk digunakan pada proyek lainnya yang sejenis. Kelas tersebut juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, skalabilitas. Berbagai prinsip yang dimiliki OOP bertujuan untuk mempermudah kemudahan program yang lebih luas atau rumit. Hal ini membuat jika terjadi perkembangan dari program yang sudah ada, menambahkan beberapa fungsi, objek atau kelas lainnya akan menjadi lebih mudah. Kekurangan OOP. Yang pertama, tidak efisien. Menggunakan OOP akan lebih memakan daya pada CPU yang digunakan, oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan perangkat terbaru. Melakukan pengembangan dengan OOP. Yang kedua, membutuhkan data manajemen yang ketat. Hal ini yang dikeluhkan oleh developer mengenai OOP adalah perlunya kontrol yang cukup ketat terhadap kode-kode tersebut. Dan yang terakhir, mengamati duplikasi. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh OOP, mengembangkan program baru dan yang telah ada sebelum akan menjadi lebih mudah. Namun hal ini justru membuat berbagai proyek yang dibuat akan terasa seperti aplikasi-aplikasi saja. Dalam dasar teori OOP terbagi atas 9. Yang pertama, definisi OOP. OOP ini merupakan teknik membuat suatu program berdasarkan objek dan apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. OOP terdiri dari objek-objek yang berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kode-kode di breakdown agar lebih mudah di-manage. Breakdown berdasarkan objek-objek yang ada pada program tersebut dianjurkan diimplementasikan untuk program dengan berbagai ukuran karena lebih mudah untuk mendebug.
Dasar teori yang kedua, modifier. Modifier merupakan bentuk pengimplementasian konsep enkapsulasi. Dengan adanya modifier, maka kelas, interface, method, dan variabel akan terkena suatu dampak tersebut. Dalam modifier terdapat tabel 3.1 yang berjudul kelompok modifier dan tabel 3.2 dalam berjudul karakteristik aksis modifier. Dasar teori yang ketiga yakni kelas. Kelas adalah cetak biru atau rancangan atau prototipe atau template dari objek. Kita bisa membuat banyak objek dari satu macam kelas. Kelas mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Di dalam kelas kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek atau instansiasi. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan metode. Atribut adalah sebuah field identitas yang kita berikan pada suatu kelas. Dalam dasar teori yang keempat, yakni objek. Objek secara lugas dapat diartikan sebagai instansiasi atau hasil ciptaan dari suatu kelas. Asumsikan cetakan kue adalah kelas, maka kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut merupakan objek dari kelas cetakan kue. Dalam pengembangan OOP lebih lanjut, sebuah objek dapat dimungkinkan terdiri atas objek-objek lain, atau bisa jadi sebuah objek merupakan turunan dari objek lain, sehingga mewarisi sifat-sifat induknya dan memiliki sifat tambahan. Contohnya, keyboard atau new. New digunakan untuk melakukan instansiasi atau membuat sebuah objek baru. Dasar teori yang kelima, metode. Metode biasa kita kenal sebagai fungsion dan prosedur. Dikatakan fungsi bila metode tersebut melakukan suatu proses dan mengembalikan suatu nilai atau return value, dan dikatakan prosedur bila metode tersebut hanya melakukan suatu proses dan tidak mengembalikan nilai atau void. Dalam OOP, metode digunakan untuk memodularisasi program melalui pemisahan tugas dalam suatu kelas. Pemanggilan metode menspesifikasikan nama metode dan menyediakan informasi parameter yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Deklarasi metode yang non-void atau mengembalikan nilai atau fungsi, contoh di bawah ini. Deklarasi metode yang void atau tidak mengembalikan nilai prosedur, contoh di bawah ini. Dasar teori yang keenam yaitu konstruktor. Tipe khusus metode yang digunakan untuk menginstansial atau menciptakan sebuah objek. Nama konstruktor sama dengan nama kelas. Konstruktor tidak bisa mengembalikan nilai tanpa membuat konstruktor secara eksplisit pun. Java akan menambahkan konstruktor default secara implisit. Tetapi jika kita sudah mendefinisikan minimal sebuah konstruktor, maka Java tidak akan menambah konstruktor default. Konstruktor default tidak punya parameter. Konstruktor bisa digunakan untuk membangun suatu objek, langsung mengeset atribut-atributnya. Konstruktor seperti ini harus memiliki parameter masukan untuk mengeset nilai atribut. Access modifier, konstruktor selayaknya adalah publik, karena konstruktor akan diakses di luar kelasnya. Cari panggil konstruktor adalah dengan keyboard new. Keyboard new dalam deklarasi ini artinya kita mengalokasikan pada memori sekian blok memori untuk menampung objek yang baru kita buat. Teori dasar yang ketujuh, yakni disk, suatu besaran referensi khusus yang digunakan di dalam metode yang dirujuk untuk objek yang sedang berlaku. Disk digunakan ketika nama atribut yang sama dengan nama variabel lokal. Contohnya di bawah ini. Dasar teori yang ke-8, yakni overload. Di dalam Java kita dapat membuat dua atau lebih konstruktor atau metode yang mempunyai nama sama dalam satu kelas.
tetapi jumlah dan tipe argumen dari masing-masing konstruktor atau metode haruslah berbeda satu dengan lainnya. Hal ini yang dinamakan overloading. Contoh teori dasar yang ke-9 yakni UML atau Unified Modeling Language. Pemodelan atau modeling adalah proses merancang peranti lunak atau software. Sebelum melakukan pengkodian atau coding, model peranti lunak dapat dianalogikan seperti pembuatan blueprint pada pembangunan gedung. Membuat model dari sebuah sistem yang kompleks sangatlah penting, karena kita tidak dapat memahami sistem semacam itu secara menyeluruh. Semakin kompleks sebuah sistem, semakin penting pula penggunaan teknik pemodelan yang baik. Dengan menggunakan model, diharapkan pengembangan peranti lunak dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan lengkap dan tepat, termasuk faktor-faktor seperti scalability, robustness, security, dan sebagainya. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Secara konsep dasar, UML mendefinisikan 8 diagram sebagai berikut. Yang pertama, use case diagram menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem yang mempresentasikan sebuah interaksi antara yaitu antara aktor dan sistem atau sebuah pekerjaan, misalnya menambah data atau membuat laporan. Yang kedua, class diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi objek yang memiliki atribut atau properti dan layanan atau fungsional, metode atau fungsi. Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain, seperti hal pokok, nama, dan stereotip, atribut, dan metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesin Panto. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hubungan antar kelas. Yang pertama, asosiasi yaitu hubungan statis antar kelas, biasanya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain. Terdapat banyak jenis asosiasi, misalnya pertama, asosiasi sederhana berbentuk garis datar. Yang kedua, agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian, biasanya hubungan data master dan detailnya. Misalnya, satu pembelian terdiri dari sejumlah item barang, yaitu berbentuk garis datar dan berbentuk segi empat sebelah kiri. Yang ketiga, navigability, menunjukkan area query atau komunikasi antar objek, bisa satu atau dua arah, terlihat pada tanda panah, garis data, dan membentuk arah panah sebelah kanan. Yang keempat, campuran atau komposit, sama dengan campuran asosiasi, berbentuk arah panah dan kotak sebelah kiri. Yang kedua, generalisasi, yaitu hubungan hierarkis antara anak dan bapak, karena kelas dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asal
serta menambahkan fungsionalitas baru berbentuk garis datar arah panah sebelah kanan. Ketiga, implementasi, yaitu hubungan antara objek yang menjamin adanya pola khusus dalam perilaku anggota objek lain. Ini dapat diwujudkan dengan adanya kelas yang mengimplementasikan interface tertentu bergaris datar putus-putus. Yang keempat, ketergantungan, yaitu sebuah kelas membutuhkan objek lain untuk bisa memfungsikan diri sendiri sebaik-baiknya dan berbentuk arah panah putus dan garis datar yang terputus. Yang kelima, hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan atau message yang dipassing dari satu kelas ke kelas lain. Diagram ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek akibat dari stimulus input yang diterima. Stack diagram dalam bentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Contohnya contoh state diagram. Diagram ini menggambarkan berbagai aktivitas dalam suatu sistem yang sedang dirancang, mulai dari titik awal melalui kondisi yang mungkin terjadi kemudian sampai di titik akhir. Diagram ini juga mampu menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Diagram ini menggambarkan perilaku, proses internal sebuah sistem maupun interaksi antara subsistem. Tetapi lebih menggambarkan proses dan jalur aktivitas secara umum atau global. Contoh gambar activity diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara objek di dalamnya dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa message yang digambarkan terhadap waktu, squeeze diagram yang terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal yang terkait bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau ringkasan langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dan sebuah event untuk menghasilkan sebuah output tertentu. Collaboration diagram menggambarkan interaksi antara objek seperti quiz diagram, tetapi lebih menekan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian pesan. Setiap pesan memiliki urutan angka level tertinggi dan nomor 1, sedangkan
Pesan dari level yang sama memiliki frekuensi yang sama-sama. Pewarisan merupakan proses penciptaan kelas baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang sudah ada. Biasanya disebut kelas induk. Ditambah dengan karakteristik unik kelas baru tersebut, biasanya disebut turunan. Dalam Java, kelas induk ini dinamakan superkelas dan kelas turunan dinamakan subkelas. Berikut contoh gambarnya. Enkapsulasi merupakan proses pembungkusan atau encapsulation dari suatu kelas atau biasa disebut dengan information heading. Terdapat 3 tingkat akses yang terkait dengan enkapsulasi, yaitu pertama privat. Ketika mendeklarasikan data dan metode dengan privat, maka data dan metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja. Yang kedua ialah protected, yaitu ketika mendeklarasikan data dan metode dengan protected, maka data dan metode tersebut dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Terus yang kedua ialah publik. Seperti namanya, data dan metode yang bersifat publik akan dapat diakses oleh semua bagian dalam program. Semua bagian dalam program ialah semua kelas yang memiliki hubungan turunan maupun yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Berikut adalah contoh tabel dari perbedaan tingkat akses dan enkapsulasi. Inner class, yaitu kelas yang dibuat di dalam kelas. Inner class ini dapat mengakses data dan metode dari kelas yang berbeda di bagian luarnya, meskipun data bersifat privat. Dan bagian privat dari inner class tetap tidak dapat diakses oleh kelas di bagian luarnya. Contoh program sebagai berikut. Polimorfisme merupakan kemampuan suatu objek untuk mengungkapkan banyak hal melalui satu cara yang sama. Misalnya, kelas B, C, dan D adalah turunan kelas dari kelas A. Maka kita dapat menjalankan metode-metode dari kelas B, C, dan D hanya dari objek yang diinstansiasi dengan kelas A. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas turunannya dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Override, yaitu suatu metode yang ada pada kelas induk superkelas dan didefinisikan kembali oleh kelas turunan atau subkelas dengan nama metode dan daftar parameter yang sama persis, dan metode pada kelas induknya tersebut akan disembunyikan keberadaannya jika kita panggil metode yang sudah di override dan instansi kelas turunnya, maka metode yang dipanggil itu merupakan metode dari kelas turunan tersebut, bukan dari metode kelas induk lagi. Perbedaan override dan overrode dapat dilihat dalam tabel berikut. Abstraksi, yaitu penyembunyian kerumitan dari suatu proses, biasanya berbentuk kelas murni yang tidak boleh dimiliki objek, dan satu metode-metode yang abstrak harus diimplementasikan diimplementasikan atau di-override oleh kelas turunannya, dan kelas abstrak ini tidak dapat diinstansiasi. Format penulisan abstrak dalam Java sebagai berikut, dan berikut contoh programnya. Sekarang kita akan melihat contoh UML dengan kelas turunan tingkat 2.
Berikut ini adalah tabel dari contoh gambar tersebut.